Dulu waktu Asiatel saya menggunakan press 50 ton, Pak. Sekarang titanium itu 33.000 ton. Podcast hari ini agak berbeda, tempatnya tidak sama, tidak di rumah saya dan tidak di Harian Diswe, karena saya harus mengalah saking saya pengen ketemu dengan tokoh kita yang satu ini, karena saya kan Anda tahu bahwa saya pengen sebanyak mungkin Indonesia itu bisa mengurangi impor, sebanyak mungkin kita punya produksi dalam negeri, dan beliau ini salah satu pengusaha yang memproduksi sesuatu yang sangat penting sekarang ini dan kira-kira bisa dijagokan untuk menjadi raja di negara sendiri. Tentu banyak masalah, termasuk kita masih harus menghadapi impor dan bagaimana produksi dalam negeri terus meningkat. Intinya Anda sudah tahu di mana tempat podcast hari ini, yaitu di kantornya Platinum, di kantornya Asiatel, di kantornya Infinity, dan di kantornya Titanium. Ini sebetulnya satu grup, satu kelompok usaha. Pemiliknya adalah Pak Sutatno ini. Lihat badannya bagus, saya kalah, saya agak gendut. Selama COVID badan saya naik ke 3 kilo, tapi beliau langsing dan bagus sekali, saya kalah. Nah beliau ini adalah pemilik pabrik Platinum, Titanium, Infinity, dan Asiatel. Kelihatannya ini baru bagi saya karena baru sekali ini podcast di luar rumah saya atau kantor Harian Diswe. Tetapi supaya Anda semua tahu, coba nama-nama di belakang ini, Asiatel, Platinum, Infinity, kemudian Titanium. Apa yang sama? Coba tebak apa yang sama? Saya baru dapat bocoran tadi bahwa semua ini ternyata 8 huruf. Siapa orang yang nyangka dan orang yang hitung? Asiatel 8 huruf, Platinum 8 huruf, Infinity 8 huruf, Titanium 8 huruf. Ini disengaja atau bagaimana, Pak? Jadi awalnya Asiatel tidak disengaja, Pak. Terus pada waktu kita buat Platinum, kita launching brand Platinum ini bersama-sama dengan Pak Hermawan Kartajaya. Kok ya ternyata 8 huruf. Jadi selanjutnya kita harus 8 huruf. Gitu. Karena Asiatel kok hoki ya, kok mau maju terus ya. Jangan-jangan karena 8 hurufnya ini. Maka berikutnya lagi 8 huruf. Jadi ini memang membawa keberuntungan. Dan kelihatannya disengaja ini. Harus cari yang 8 huruf ini. Dan namanya juga cukup bagus ya Pak. Oh keren. Karena dan Asiatel juga sangat global, kemudian Platinum juga elit, Infinity juga keren, dan Titanium. Masih ada lagi Titanium yang lebih hebat lagi. Jadi ini nama yang menarik di balik nama ini. Pertama jumlah hurufnya, kedua image atau citra di balik nama-nama ini memang yang high class, sesuai dengan kualitas produknya. Mereknya bisa diterima secara global, Pak. Jadi pasar global bisa langsung menerima. Bisa ingat, langsung bisa menerima. Ya. Oke, hebat. Nah, tentu keramik, tile, granito, dan seterusnya itu tentu bahan bakunya dalam negeri. Tidak mungkin kita bahan bakunya didatangkan dari luar negeri kecuali hal-hal tertentu. Nah, saya ingin tahu, Pak, ini pabrik dibangun tahun berapa? Pabrik dibangun di awal. Terima kasih sebelumnya Pak Dalan berkenan untuk datang ke kantor saya, ke showroom saya. Pabrik dibangun di awal-awal tahun 72 Pak. 72. Iya. Tahun 71 itu bikin akte pendirian, di awal-awal tahun 72 dibangun, tahun 74 jalan. Waktu itu Indonesia sudah ada pabrik keramik? Ada milik pemerintah daerah di Kepulauan Riau. Loh, berarti masih keramik yang model lama ya? Yang 11-11 itu Pak. Oh yang kecil-kecil itu? Yang kecil-kecil malah itu. Di Riau? Ya. Oh, berarti ini yang kedua?
Kita yang kedua. Atau swasta yang pertama? Swasta yang pertama. Pionir, Pak. Pionir. Jadi kenapa ya waktu itu kok kepikir memproduksi tile ini? Oh, itu kebetulan ada pabrik keramik di Taiwan itu bangkrut. Oh. Terus ada orang Taiwan yang menawarkan ke bapak saya. Terus bapak saya interest bersama saya ke Taiwan untuk melihat pabriknya itu. Ya kita ya lihat sebetulnya ya nggak mengerti ya. Cuman karena murah sekali. Seperti nggak pakai bayar. Dibeli aja sama bapak saya itu. Terus didatangkan ke Indonesia? Ya ke Surabaya ini, tapi orang Taiwan tuh ya nakal. Banyak mesinnya yang diganti, yang lebih buruk lagi. Nah, sebelum itu ayah Anda kerja apa? Kerja palawija, Pak. Oh, palawija. Intinya itu dia trading gula. DO. Trading gula dari DO-nya dari Bulog. Ya, berarti ayahanda Pak Sutarno ini adalah generasi pertama industrialisasi Indonesia. Karena pada tahun itu adalah tahun kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan kalau tahun 71 itu berarti memang itulah awal kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan sejak itu sampai sekarang kok pabrik Anda ini terus menjadi pionir, termasuk pionir teknologi-teknologi baru, dan sampai hari ini masih tetap berada di depan. Itu bagaimana Pak bisa menjaga konsistensi untuk terus berada di depan? Biasanya kan orang berada di depan, nanti disalip orang, kemudian mungkin ngejar, disalip orang lagi. Ini kok bisa terus berada di depan? Nggak mau dikejar soalnya, Pak. Yang dikejar lari. Jadi memang prinsip saya itu, saya selalu memperhatikan efisiensi. Ketat sekali kita kontrol efisiensi itu. Jadi GM di pabrik-pabrik itu setiap hari harus melihat mereka punya production cost. Itu sangat ketat dikontrolnya. Sedetail mungkin, dan dengan manajemen sama CEO itu dikontrol setiap bulan. Kemajuan apa di efisiensi itu yang dicapai, sekecil apapun. Ya. Kalau bidang teknologinya mengejarnya bagaimana? Kalau bidang teknologinya setiap pameran kita harus datang, ngirim tim. Dan selalu ada pameran setiap 2 tahun, Dan kalau kita melihat teknologi yang baru itu bisa memperbaiki efisiensi, kita akan coba. Dan Pak Tarno selalu hadir di pameran itu? Kalau saya nggak hadir pun ada tim yang hadir. Iya. Jadi efisiensi. Jadi sekarang ini prestasi platinum, titanium, kemudian infinity di dunia ini, di Indonesia, apa sekarang yang masih berada paling depan? Sekarang ini perkembangan keramik ini menuju ke arah granito, Pak. Granit tile. Itu perkembangannya sangat pesat. Karena ya dia lebih durable ya. Kalau granit lebih durable, dan sekarang arsitek-arsitek maupun developer itu arahnya ke sana. Sayangnya 50% dari granit ini import, Pak. Padahal tadi sudah dijelaskan terus berada di depan, berarti secara teknologi tidak kalah dengan luar negeri, secara produk tidak kalah. Tidak kalah. Secara efisiensi apapun nggak kalah, cuman ya kalau masalah tarifnya gas itu kan di luar kontrol kita, tarifnya PLN. Tadi secara kualitas sebetulnya keramik dari Pak Tarno ini bisa bersaing dengan luar negeri. Sangat bisa mestinya. Sangat bisa. Iya. Sedikit lah lebih mahal, kurang lebih 10% lah, 15%. Karena banyak hal di luar kontrol perusahaan. Iya. Nah, itu yang paling penting di samping bahan baku berarti bahan bakar. Iya. Yaitu gas. Iya. Tapi jaminan gas sekarang ini bagaimana? Gas ini on and off, kadang-kadang lancar sekali, kadang-kadang kurang, dan
Karena dimonopoli oleh BUMN. Saya bekas Menteri BUMN, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ada 2 monopoli infrastruktur industri ini yang dimonopoli oleh BUMN, yaitu listrik dan gas. Sehingga tarif itu kita nggak bisa apa-apa. Itu masih satu hal lagi, karena monopoli dalam melakukan kontrak jual beli ini nggak fair ya Pak. Seringkali memberatkan sektor industri. Dan tidak bisa ngapa-ngapain karena dia satu-satunya. Ya, contoh kalau di PLN itu sampai hari ini kita ini masih dibebani iuran penerangan jalan. Kan nggak fair penerangan jalan itu dibebankan ke industri. Kita bagaimana industri bisa menjadi sangat kompetitif kalau seperti ini? Sepertinya kita ini sumbernya uang, padahal pajak kendaraan itu kan yang terima kan Pemkot, Pak. Ya, ya, dan ini yang sebagai mantan direktur utama PLN, saya dulu sebetulnya juga pengen itu dihapus, tetapi PLN tidak membebankan itu, tapi Pemda yang membebankan itu, supaya include di dalam tarifnya PLN. Jadi ya PLN juga susah, industri juga susah. Ini menurut saya harus yang di atas PLN, harus yang di atas Pemda yang bisa mengatasi ini. Tapi saya belum pernah ada orang mempersoalkan ini, kecuali Pak Tatno. Sehingga ini info baru bagi kita, supaya maksudnya supaya diatasi. Betul. Begitu. Karena buat kita 3% itu cukup besar, Pak. Kita itu punya prinsip setiap tetes air itu akan membuat laut. Oh, itu filsafatnya. Iya. Filsafatnya. Iya, itu filsafat kita. Jadi itu pun kita masih nggak bisa bersaing dengan Cina. Dan sayangnya justru BUMN yang banyak pakai keramik Cina itu. Semua airport pakai keramik Cina. Ya. Dan keramik kan menjadi penting karena barangnya berat, sehingga seharusnya produksi dalam negeri memang harus menjadi tuan rumah, karena masa bersaing dengan impor. Tapi seberapa besar keramik impor ini masih? 50% Pak granit itu impor. Dan juga keramik ini sangat tergantung dengan gas sebagai bahan bakar. Kesediaannya itu hanya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Gas ini. Dan sedikit di Sumatera. Sehingga industri keramik ini sangat terkonsentrasi. Sehingga Jawa Timur, Jawa Barat. Sangat terkonsentrasi, sehingga beban ongkos kirim itu berat, Pak. Kalau orang import, dia bisa langsung ke Pelabuhan Semarang, dia bisa langsung ke Pelabuhan ini tidak fairnya. Sulawesi, ke Medan, ke Palembang. Sementara produksi dalam negeri ongkos harus kirim. Ya, berat itu. Jadi berarti kelak kalau seandainya ada gas, Pak Tatno juga pengen bikin pabrik di Jawa Tengah. Itu kita sudah survei bertahun-tahun itu, Pak. Ke Jawa Tengah, saya malah sudah punya lahan di Palembang, di Medan itu sudah punya lahan untuk buka pabrik itu. Wah, ini para kepala daerah ternyata Jawa Tengah, sebetulnya Pak Tatno pengen investasi di Jawa Tengah asal ada gas, pengen investasi di Palembang asal ada gas. Sangat. Juga itu. Berarti pengen investasi di Makassar. Medan, Pak. Medan, asal ada gas. Bisa juga di Makassar atau sebetulnya spreading ini sangat penting buat industri seperti ini, maupun teman saya juga dia ada di industri besi beton. Itu juga dia sama butuh gas dan butuh di banyak tempat gitu, karena berat kan, Mbak. Iya. Dan murah barangnya. Iya. Jadi seandainya nanti punya pabrik di Jawa Tengah, nggak perlu ngangkut dari Surabaya. Iya. Itu kalau artinya, di Palembang nggak perlu ngangkut. Iya. Sementara mereka yang impor langsung bisa turun di Semarang. Iya. Saya baru ngerti sekarang bagaimana persaingan itu sangat ketatnya sampai ongkos angkut itu. Ya. Dan begitu pun juga dengan gas, itu kita setiap bulan itu harus membuat alokasi pemakaian. Dan itu yang harus dibayar volume itu, dipakai atau enggak. Kalau kita mesin mati, kita kadang-kadang bisa
nulis surat ke PGN, kadang-kadang diterima, kadang-kadang nggak diterima. Nah ini saya juga tidak tahu bahwa sebuah industri yang memakai gas, maka dia harus melaporkan bulan depan pakai gas berapa, dan seandainya gas itu tidak terpakai karena ada kerusakan mesin, tetap harus dibayar sejumlah itu. Dikasih grace period lah. Tapi volume itu tidak bisa dikurangi. Harus dibayar segitu. Harus dibayar. Ya, berarti memang ini kan monopoli kan begitu, Pak. Iya. Dan pemilik industri di Indonesia berarti memang harus menghadapi hal-hal seperti itu. Iya. Itulah yang membuat competitiveness kita kalah dengan negara lain tertentu. Iya. Selain hal-hal yang lain. Tapi Pak, di samping yang berat-berat ini saya mau tanya yang ringan, baru nanti yang berat lagi. Tapi badannya bisa bagus ini diapakan? Olahraga, Pak. Olahraga. Olahraga. Olahraganya apa? Berenang. Oh, renang. Iya. Seberapa serius renangnya? Setiap hari. Setiap hari renang? Setiap hari. Pagi atau sore, malam? Pagi. Pagi. Ya. Berapa lama? Setengah jam. Tapi setelah berenang, saya kan tinggal di lantai 29 ya. Saya naik tangga, Pak. Oh. Saya enggak. Hah? Saya naik tangga. Ini tinggal di apartemen, lantai 29. Dan pulang dari renang, saya naik tangga. Naik tangga. 29 lantai. Iya. Ini yang serius, Pak. Serius. Untuk latihan kaki sekalian. Oh, ya. Bukan masalah, ya untuk latihan kaki. Berapa menit, Pak? Bentar aja 10 menit udah nyampe. Jalan itu naiknya cepat gitu? Enggak cepat, biasa aja. Itu sudah berapa tahun dilakukan? Ada 4 tahun lah. Oh, siapa yang nyuruh gitu? Enggak ada. Oh, dokter saya. Dokter saya. Kan saya ada sedikit gula ya Pak ya. Dia bilang kalau ada kesempatan jangan naik lift, kalau ada tangga naik tangga gitu. Saya coba, tapi kan nggak nyangka kalau 29 lantai. Iya nggak nyangka. Tapi saya pernah Pak naik tangga karena saya tiap hari juga harus olahraga, dan suatu saat hujan, musim hujan, waduh ini sering nggak olahraga, gimana? Kemudian saya bertekad juga naik tangga gedung-gedung bertingkat di Jakarta Pak. Jadi, saya pernah, waktu saya jadi menteri, saya naik tangga gedung BUMN itu sampai atas, kemudian bosen karena tiap hari itu lain kali naik gedungnya Pertamina, kemudian naik gedungnya Bank Mandiri, naik gedung Bank BNI, dan gedung-gedung bertingkat di Jakarta yang milik BUMN saya sudah naiki sebagai olahraga Pak. Jadi bagaimana? Iya, saya waktu tahun 98 krisis ekonomi kan saya kegiatan ekonomi di Indonesia slow down Pak. Saya tinggal di Singapura. Tahun 98 itu ya kita kan masih muda Pak. Kalau hujan saya juga naik tangga di Sofitel itu Pak, 78 lantai itu Pak. Kalah aku, saya kalah. Saya yang tertinggi 36. Saya naik 2 kali Pak. 78 lantai. Naik 2 kali. Naik 2 kali. Kalah. Di Singapura. Saya gunung-gunung di Jawa Timur itu udah naik semua Pak. Jadi pendaki gunung juga? Enggak lah, cuman ya seneng olahraga. Ya, karena itu badannya bagus sekali. Dan saya selalu ngiri, tapi ya kalau 78 lantai saya sudah nggak kuat. Pak, kembali ke keramik. Itu bahan baku, kalau misalnya tadi pengen bikin pabrik keramik di Palembang, memangnya di sana ada bahan baku? Di setiap tempat itu pasti ada Pak, tinggal komposisinya yang berubah-berubah, yang harus disesuaikan. Dan mungkin dari jarak 200 km itu kita bisa menemukan lah. Ya, kalaupun nggak ada ya, mungkin ada satu yang komponennya itu harus diambil dari luar pulau. Ya. Tapi setempat itu pasti ada. Meskipun di Surabaya ini kita ada ngambil dari Kalimantan Pak, sama aja. Tapi di beberapa tempat digabung begitu, kemudian menjadi bahan bakunya. Yang tetap yang terbanyak itu dari Malang Selatan, Ponorogo gitu-gitulah. Yang tetap yang terbanyak itu. Ya. Nah, sekarang pasar keramik di Indonesia itu tiap tahunnya meningkatnya berapa banyak? Sekitar 10-15% Pak. Cukup bagus. Ya, sayangnya diserap sama impornya terlalu banyak. Ini yang Bapak punya nggak konsep bagaimana agar yang impor ini bisa berkurang? Ya, kalau
di negara lain atau umpamanya lah, mereka hanya bisa masuk ke pelabuhan tertentu. Umpamanya hanya bisa masuk ke Sulawesi sama Lampung apa itu kan bisa disiasati Pak ya. Ya, sehingga persaingannya lebih fair. Ya. Sama-sama ngangkut. Ya. Gitu. Ya itu saya pernah sampaikan ke Pak Luhut karena Pak Luhut kan baru saja diangkat Bapak Presiden untuk menjadi ketua katakanlah pembela produksi dalam negeri. Saya sudah sampaikan ke Pak Luhut bahwa keramik adalah salah satu yang harus dibahas secara khusus bagaimana melindungi produksi keramik dalam negeri karena bahan bakunya sangat dominan dari dalam negeri. Nah, nanti tentu Pak Luhut juga saya harapkan juga mendengar ini sehingga ini menjadi salah satu agenda beliau yang penting gitu. Nah, karena tenaga kerja juga dari setempat ya kan Pak. Kita punya semuanya Pak. Kita punya energinya, kita punya bahannya, kita punya tenaga kerjanya, kita punya teknologinya. Jadi semuanya ada, Pak. Kenapa kita nggak produksi sendiri gitu? Dan kalau di Indonesia ini 45 pabrik keramik, 50% itu 20 pabrik kita bisa bangun, Pak. Oh, jadi sekarang ini di seluruh Indonesia ada 45 pabrik keramik. Ya. Besar sekali ya. Dan masih ada impor 50%. Iya. Jadi seandainya ada jaminan atau ada perlindungan dari pemerintah bahwa impor akan dikendalikan begitu. Jadi ini akan tumbuh pabrik lebih banyak lagi. Paling enggak kalau enggak 20 pabrik mungkin 15 pabrik ya. Wow. Company itu ya. Ya. Luar biasa loh Pak. Itu baru keramik, belum kaca, belum baja dan lain-lainnya. Pak, dibanding tahun 71 ketika Asia Tile mulai berproduksi dengan katakanlah sekarang titanium itu seberapa jauh perbedaan mutunya? Oh, sangat jauh Pak. Terlalu jauh. Sangat jauh. Jadi terus mengalami kemajuan. Ya, teknologinya sudah berubah. Sangat dalam. Dulu waktu Asia Tile saya menggunakan press 50 ton Pak. Sekarang titanium itu 33.000 ton. Jadi titanium ini 33.000 ton. Iya. Tekanannya itu. Pressing pressure-nya. Dari Asia Tile berapa dulu? 50 ton awalnya. 50 ton. Berarti itu tingkat kekerasannya berbeda. Ya, dan dulu bakarnya itu sampai 40 jam. Sekarang 40 menit, Pak. Teknologinya berubahnya seperti itu. Jadi waktu tahun 71 itu masih 40 jam bakarnya itu. Dan kilnnya, tempat bakarnya itu tidak continuous ya, tidak continuous ya. Jadi sekali bakar diangkat, nanti dimasukkan gitu. Intermittent. Nah, sekarang continuous. Ya. Nah, waktu tahun 71 sudah lahir Pak Tarno. Loh, saya lahir 58, Pak. 58. Oh, jadi sudah remaja. Sudah remaja. Jadi sudah tahu ayahanda membangun Asia Tile itu sudah tahu. Papa saya itu kalau pagi trading itu di kantornya, kalau sore jam 4 itu ke pabrik sama saya, Pak. Paginya saya sekolah. Oh. Waktu tahun 71 itu sekolahnya sudah apa ya? SD kelas 6. SD kelas 6. Sudah diajak ke pabrik? Malah waktu SMP kelas 1 saya sudah dipaksa bisa nyetir mobil. Di pabrik sana? Ke pabrik. Ya. Katanya kalau kamu nggak bisa nyetir mobil, nggak punya kaki kamu. Dia sendiri nggak bisa nyetir. Oh, ayah Anda nggak bisa nyetir? Motor pun nggak bisa nyetir dia. Ayah berani, Anda setiri gitu? Iya. Anda yang nyetir, ayah berani? Iya, jadi saya umur 14 itu sudah punya SIM B. Karena sudah tinggi juga waktu itu ya. Artinya postur badan juga tinggi, lebih tinggi dari rata-rata anak seumur itu. Dulu kan KTP bisa diatur tahun lahirnya. Nah, tapi sekolah berlanjut kan? Sekolah berlanjut, tapi sering nggak masuk Pak. Sehingga waktu SMP kelas 2 itu saya di out dari Petra. Hah? Ya. Di out itu maksudnya di drop out gitu? Disuruh keluar. Dipecat. Terus nggak sekolah 1 tahun saya. Di pabrik terus. Akhirnya
Wow. Saya daftar lagi sekolah SMA. Loh, kan SMP-nya nggak lulus. Tapi di Budi Luhur tuh nggak perlu SMP, ijazah nggak perlu ijazah, Pak. Mendaftar. Budi Langsung, Luhur Pak, itu yang di mana ya? Hah? Budi Luhur itu yang di mana? Di dekatnya Frateran itu. Oh. Dekatnya ya gedung DPRD dekat situ. Oh, di sana. Terus SMA-nya di sana. Ya sambil kerja sambil sekolah. Kenapa ayah tetap minta Anda sambil kerja? Ayah saya nggak peduli saya sekolah, nggak peduli saya kerja, sak karep-karepnya. Ya, tapi saya diberi tantangan sama dia. You mau jadi orang, you harus berusaha sekuat-kuatnya. Atau kamu mau jadi tukang parkir katanya. Itu anak laki-laki pertama? Saya anak laki-laki pertama. Nggak punya adik laki-laki? Punya. Oh, tapi jarak jauh? Beda usia maksudnya. Beda usia 5 tahun. Oh, jadi memang yang bisa kerja baru Pak Tatno kan waktu itu? Iya. Tapi terus ke universitas? Enggak perlu. Kayak saya dong berarti. Saya SMP kelas 3 juga nggak naik. Kalau Anda dipecat saya tidak naik. Kemudian tidak juga lulus universitas. Ya, tapi kita bekerja keras. Ya, saya nggak apa-apa sebetulnya nggak sekolah. Tapi saya tetap suka belajar orangnya. Saya otodidak. Jadi saya banyak sekali belajar. Bahasa Inggris belajar dari mana? Bahasa Inggris juga begitu, Pak. Karena kita dulu itu harus kirim telex ya. Kan nggak bisa. Ya maksa-maksa sambil lihat kamus, maksa-maksa. Karena harus hubungan dengan orang luar negeri. Iya, karena harus kirim telex. Lama-lama ya bisa itu. Nah, Pak Tatno ini begitu mengurus pabrik, kemudian terus teknologinya berubah. Cara mengambil keputusan saya mau berubah teknologi itu kan mahal. Ya, jadi selama saya melihat teknologi ini yang baru ini menghasilkan efisiensi, saya akan terapkan. Saya akan beli dan saya nggak melihat uangnya lagi sudah. Orang nggak sekolah ya ini cara kerjanya, nggak ngitung-ngitung. Kalau sekarang lain Pak, dihitungi Pak sama CEO ini. Bisa untung apa enggak? Kalau enggak mau mereka. Jadi lebih berani dulu ya. Iya. Nah, sekarang dari 45 pabrik keramik di Indonesia, posisi Asia Tile Group nomor berapa? Mungkin nomor 2. Secara volume. Ya, nomor 2. Oh, nomor 2. Bukan nomor 1. Akan nomor 1 segera. Kita lagi investasi ini sekarang. Kita lagi nambah. Berarti sekarang nomor 2 tapi nomor 2 mepet ya? Iya. Dan saya lihat tadi Pak Tatno sekarang punya CEO dan bukan dari keluarga. Ini kok menjadi diserahkan ke profesional, kenapa? Oh, kita Ibu ini CEO yang kedua sebetulnya, Pak. Jadi sebelumnya sudah ada CEO. Oh, juga bukan keluarga. Karena saya ini kan kurang pendidikan, jadi operation itu kurang bisa saya. Ya, orang rendah hati begitu. Perlu dibantu. Tapi anak-anak sekolah perguruan tinggi kan? Sekolah. Ya, bukan seperti bapaknya kan? Ya. Sekolah di Amerika ya, lulus BA ya. Itu disuruh Pak Tatno atau mereka sendiri? Ya mereka minta juga, saya juga kepingin mereka sekolah juga. Saya juga begitu. Ya, biarlah yang bodoh bapaknya saja. Gitu. Pak, tentang penggunaan produksi dalam negeri yang kena serbuan dari impor, itu bisa nggak dikendalikan juga lewat tender-tender? Bisa nggak? Kan bisa kan? Misalnya semua gedung pemerintah ketika melakukan tender, salah satu persyaratan tender harus misalnya produksi dalam negeri sepanjang sudah ada produksi dalam negeri. Kan bisa begitu kan? Kalau tahun yang lalu itu sudah ada instruksi dari Menteri PUPR bahwa BUMN dilarang lagi memakai produk impor.
kalau membangun. Ya. Jadi kalau BUMN membangun, Ya. tidak dilarang menggunakan keramik impor. Ya. Tapi apakah itu betul dilaksanakan begitu? Belum tahu kita, Pak. Belum tahu. Nah, berarti juga gedung-gedung pemerintah Ya. seharusnya, jadi gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung BUMN kalau diminta untuk tidak pakai keramik impor, tinggal pengawasannya. tinggal pengawasannya. Dan Pak Pelaksanaannya. Tatno kan tidak mungkin mengawasi kan, nanti Ya. dikira apa. Tapi siapa yang mengawasi begini-begini, Pak? Kita bisa tahu kok, Pak. Kita bisa tahu karena kita kan juga ikut tender. Cuman ya kita nggak bisa. Seandainya mereka melanggar, kita ya nggak bisa apa-apa. Tapi mungkin kita bisa menulis surat atau Pernah menulis surat? Belum. Nggak berani? Berani lah, Pak. Nah, tapi belum pernah menulis surat? Karena belum kita temukan. Oh. Belum kita temukan, ini pengusaha begitu. Jadi sudah menemukan juga belum menemukan. Karena prinsip pengusaha itu kan nggak mau repot sebetulnya. Nah, mungkin sebaiknya asosiasi turun tangan, karena kalau pengusaha nanti ada sentimen kepada individu. Tapi kalau asosiasi kan tidak, sehingga sebaiknya. Tapi kan ada kan Pak asosiasi keramik ini? Ada, ya asosiasi juga mengawasi kok Pak. Ketuanya atau pengurusnya harus pemilik pabrik. Sekarang ini dari salah satu pabrik ya. Nah, saya usul mungkin asosiasi ini sepakat untuk mengangkat pengurus malah yang profesional. Saya setuju itu Pak. Ya, supaya kalau mau mengadu, mau melaporkan tentang tender, itu dia nggak takut. Karena dia nggak punya pabrik, nggak punya usaha. Jadi asosiasi membayar pengurus untuk memperjuangkan pabrik-pabrik ini. Bagaimana? Itu pun kita belum pernah mendapat kesempatan untuk jadi pengurus. Nggak tahu. Ya pengusaha biasanya malas jadi pengurus. Lebih baik ngurusi bisnisnya sendiri daripada ngurusi asosiasi. Karena itu jalan keluarnya ada Pak beberapa asosiasi. Asosiasi pabrik rokok rasanya juga sudah profesional. Iya. Asosiasi sawit juga sudah profesional. Beberapa asosiasi saya lihat sudah begitu. Sehingga ketika memperjuangkan kepentingan pabrik itu tidak sungkan, tidak ragu-ragu, tidak takut. Dan juga nggak ada kepentingan intern kan Pak? Iya. Nah ini silakan asosiasi keramik, siapa tahu dibicarakan supaya betul-betul produksi dalam negeri, kepentingan Anda semua itu bisa teratasi dengan baik sehingga kita bisa membendung barang-barang impor, karena itu baik sekali untuk ke ekonomi dalam negeri. Gitu. Iya. Dan mengenai yang tadi BUMN itu Pak, saya kok punya pikiran ya, pemerintah ini nggak perlu ya harus mencari uang dari BUMN ya. Kalau saya juga begitu. Cari uang dari pajak aja Pak. Support perusahaan-perusahaan ini berkembang, biar kita yang kerja, mereka yang menikmati pajaknya begitu ya. Kita yang beternak. Telurnya biar pemerintah yang ambil. Iya. Setuju. Iya. Setuju. Karena memang tujuan bernegara ini kan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk bisnis. Ya, kecuali public obligation ya. Seperti air, rumah sakit kah, atau kesehatan kah, tidak harus juga. Sekolahan, universitas kah. Saya sudah ngambil kesimpulan yang jelas persenjataan itu harus BUMN atau negara lah begitu. Cetak uang. Saya masih bisa menerima juga percetakan uang. Kemudian bank-bank itu juga masih oke begitu. Tapi kalau sudah listrik, kemudian pabrik-pabrik, ya memang seharusnya diserahkan ke swasta. Seperti kayak Krakatau Steel itu kan tidak perlu sebetulnya. Ya. Praktis tidak perlu sebetulnya, malah hanya grogoti negara. Ya. Oke, ini kan saya lihat itu pakai simbol apa itu Pak? Ini ulang tahun ke-50 perusahaan saya Pak. Kan akte pendiriannya tahun 71. Jadi tahun ini 50 tahun Pak. Oh, selamat ulang tahun ke-50. Terima kasih. Jadi mencapai umur 50 tahun dengan tetap gagah, tetap di depan, dan tahun depan akan menjadi nomor 1. Dan
mengabdi untuk negeri karena Iya. bagaimana kita bisa bersaing dengan barang-barang impor. Ya. Ya. Kalau memang kita bisa efisien kan kita mungkin juga bisa push ekspor kita. Kita ekspor juga tapi nggak banyak, Pak. Oh, sebetulnya memungkinkan untuk ekspor juga. Memungkinkan. Wow, Jadi negara seperti Australia nggak mau industri seperti ini. seperti ini. Amerika nggak mau industri seperti ini. Oh, Inggris, wow. Jerman nggak mau industri seperti ini, Pak. Oh. Jadi yang biarpun kecil, yang sudah ekspor kemana? Ya itu ke Amerika, Wow. ke Filipina, ke Malaysia, Australia, New Zealand, kayak gitu-gitu lah, Pak. Oh, jadi sebetulnya bisa dijagokan juga untuk ekspor. Jadi Iya. mengganti impor juga bisa ekspor sekaligus. Iya. Gitu. Nah, kalau pabriknya Pak Sutratno ini, Asia Tile Group ini, saya sudah mengunjungi 2 pabriknya. Dari berapa pabrik? Berapa banyak yang belum saya kunjungi? 2. Oh, jadi dan pabriknya ini menarik. Kenapa saya kunjungi? Karena pertama yang memproduksi keramik terpanjang di Indonesia. Ukurannya jadi terbesar. Yang kedua karena di atap pabriknya ini dipasangi solar cell. Ya. Ya. Dan sampai berapa mega? Sekarang 8 mega. Bayangkan di pabriknya beliau Tahap ini. pertama itu, Pak. Hah? Tahap pertama. Di pabriknya beliau ini sekarang sudah dipasangi solar cell sebesar 8 mega. Itu besar sekali untuk kategori solar cell. Dan masih akan bertambah Masih lagi. akan terus. Karena memang atap pabriknya Asia Tile Group ini luas sekali. Iya. Dan masih akan ditambah lagi. Iya, karena kita nyoba dulu gitu, Pak. Ini baru tahap pertama, masih akan tahap kedua, ketiga, dan keempat. Wow. Iya. Jadi yang 8 mega ini sudah berapa lama? 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Iya. Dari pengalaman 1,5 tahun menggunakan solar cell, menyesal atau senang? Senang, ya menyesalnya sedikit. Karena sekarang ini teknologinya cepat sekali berubah, makin maju. Jadi menyesalnya yang baru ini lebih efisien lagi gitu. Ya semua orang begitu, Pak. Biar kita beli handphone juga menyesal. Makanya sedikit, Pak, menyesal sedikit. Kenapa nggak beli? Ini baru beli kok sudah ada yang baru lagi. Iya. Tapi secara hasil menyenangkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga akan tambah lagi, Ya, tidak ada masalah. Ya. Jadi ini juga bagi pabrik-pabrik, karena Bapak Presiden terus menggeber soal energi hijau ini, Ya. sehingga saya kira pabrik-pabrik akan banyak meniru Pak Sutratno. Dan apakah banyak orang yang datang ke sana untuk studi banding mengenai solar cell? Beberapa. Ya. Selain itu kita sekarang lagi mempelajari untuk memakai energi metan, Pak, untuk pembakaran. Oh. Ya, kita lagi pelajari. Nggak bisa cepat ya, Pak? Iya, iya. Cepat. Itu dari apa? Biomass? Bukan, dari hidrogen dan karbon. Oh. Wah, saya doakan mudah-mudahan penelitiannya ya Masih research, Pak. Masih ya harus riset. Mudah-mudahan ada hasilnya. Dan itu waktu beberapa tahun itu. ya hebat, Pak. Jadi usianya berapa sekarang? Wah, 63. Sudah Nggak tua, kelihatan. Pak. Ya. Saya 70. Kita mudah-mudahan orang tua yang memberi jalan kepada anak-anak muda untuk terus maju, Pak Sutratno ya. Iya. Selamat ulang tahun ke-50 Asia Tile Group dengan produk-produknya yang ada di belakang saya ini, dan saya sendiri juga di rumah saya juga pakai karena memang inilah yang terbaik untuk di Jawa Timur. Dan selamat Pak Sutratno. Terima kasih, Pak Dalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.